Halo Sobat Solution, kembali lagi di channel Solution Fingerprint ya. Kali ini saya akan membawakan tutorial untuk pengaturan jam kerja dengan jam kerja shift ya. Di sini ada contoh untuk pengaturan jam kerja shift, ada 3 shift. Yang pertama pergantian shiftnya per minggu ya, seminggu shift pagi, kemudian seminggu shift sore, seminggu shift malam. Pergantian shift per minggu. Kemudian di sini ada pergantian shiftnya itu per 2 hari ya, 2 hari pagi, 2 hari sore, 2 hari malam, sekali libur. Kemudian 2 hari pagi lagi, 2 hari sore, 2 hari malam, sehari libur. Dengan roster yang tetap ya, atau pergantian shiftnya itu tetap. Kemudian di sini ada juga untuk pergantian shiftnya itu random ya, atau tidak tetap. Bisa pagi, kemudian libur, malam, sore, malam ya tidak tetap. Oke, untuk pengaturan jam kerjanya sendiri, ini untuk pagi ya, pagi jam 7, pulang jam 15, untuk sorenya masuk jam 15, pulang jam 23. Sementara untuk malamnya itu masuk jam 23.00, jam pulangnya jam 7. Oke, langsung aja kita buka aplikasi attendance manajemennya. Nah, di sini di pengaturan jam kerja sebelumnya sudah saya buatkan untuk pengaturan jam kerja pagi ya. Jam kerja pagi di sini masuk jam 7.00, akhir sekian masuk jam pulangnya jam 15. Kemudian mulai sekian masuk 05.00, akhir sekian masuk jam 11.00. Jam mulai sekian pulang 11.01, akhir sekian pulang jam 19. Sementara untuk sorenya masuk jam 15, pulangnya jam 23. Mulai sekian masuk jam 13, akhir sekian masuk jam 19. Mulai sekian pulang 19.01 dan akhir sekian pulangnya 03.00. Sementara untuk malamnya ini masuk jam 23, pulangnya jam 7 di hari berikutnya ya tentunya. Kemudian untuk mulai sekian masuk jam 21, akhir sekian masuk 03, mulai sekian masuk 03.01, jam akhir mulai sekian pulang 03.01 dan akhir sekian pulangnya 11.00. Ini bersifat opsional ya, dalam arti tidak harus mengikuti jam yang ini ya, yang udah contohnya seperti ini ya. Ya mungkin bisa menyesuaikan dengan jam kerja di masing-masing perusahaan ya. Setelah dibuat pengaturan jam kerjanya seperti ini, kemudian diterapkan di pengaturan shift ya. Dari contoh jadwal yang ada, ini pergantian shiftnya per minggu. Karena ada 3 shift, berarti kita buat 3 grup dengan periode 3, unit periodenya minggu. Ini 1, 2, 3 ya, 3 minggu dengan 3 grup. Tambah, misalkan di sini grup 1 ya, grup 1. Periodenya 3, unit periodenya minggu. Simpan. Kemudian tambah lagi untuk grup 2. Tanggal mulainya dibuat misalkan dari tanggal 1 bulan 7 2024, periode 3, unit periode minggu.
Oke. Nantinya jadinya seperti ini ya. Di grup 1 tanggal mulai periode 3, unit periodenya minggu. Nah, di kolom sebelah kanan juga akan muncul 3 minggu ya. Dari jadwal yang sudah ditentukan ini untuk minggu pertama pagi, masukkan pagi, minggu keduanya sore, minggu tiganya malam. Jadi dibuat, diklik tambah waktu, di kanan, pilih sebaliknya ya. Di minggu pertama, minggu pagi, jadwal pagi. Oke, kemudian klik tambah waktu lagi, klik kanan pilih sebaliknya, untuk minggu keduanya sore. Oke, kemudian tambah waktu lagi, klik kanan pilih sebaliknya, minggu ketiganya malam. Jadinya seperti ini ya. Kemudian untuk grup 2 itu minggu pertamanya dimulai dari sore ya, sore, malam, kemudian pagi. Grup 2 minggu pertama dimulai dari sore, klik kanan, sebaliknya, sore, ya. Udah selesai untuk grup 2, kemudian untuk grup 3-nya dimulai dari malam. Diklik OK dulu, kemudian tambah waktu lagi. Setelah malam pagi, sore ya. Oke, setelah dibuat, kemudian di pengaturan atau di jadwal karyawan, kita lihat untuk jadwal karyawannya ya. Misalkan di sini untuk nama karyawan tersebut sesuai dengan jadwalnya ya. Untuk jadwal yang sebelumnya kita hapus dulu. Oke. Pilih satu karyawan, klik pengaturan jadwal, kemudian klik tanda plus yang dalam kotak, masukkan jadwal sesuai jam kerjanya atau shiftnya ya. Misalkan ini grup 1, tanggal mulainya dari tanggal 1 bulan 7 2024 sampai dengan jadwal tersebut dipakai untuk seterusnya, misalnya sampai 2200. Oke. Setelah masuk jadwalnya, kita cek di menu reportnya atau laporannya ya. Menu report.
Oke, ini jadwalnya. Sesuai enggak dengan jadwal yang ada ya, yang udah dibuat tadi. Jadwal harian. Nah, ini tanggal 1 pagi sampai tanggal 6. Kemudian libur. Sore, libur, malam, pagi. Sesuai ya. Selanjutnya untuk karyawan yang lain caranya sama ya, atau proses sama. Di jadwal karyawan tinggal di input sesuai dengan jadwal shiftnya. Oke, cek jadwalnya sama ya di sini. Ya, itu untuk pengaturan jadwal yang per minggu ya, pergantian shiftnya per minggu. Kemudian untuk yang pergantian shiftnya itu per 2 hari ya, 2 hari pagi, 2 hari sore, 2 hari malam, 1 hari libur. Itu kita lihat dulu dari rosternya itu atau pergantian. Kembali lagi untuk ke pagi lagi, misalnya dari pagi ke pagi lagi itu butuh berapa hari ya. Di sini dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi 7 hari, setelah 7 hari kembali lagi ke jadwal semula atau jadwal pagi lagi gitu ya. Untuk settingannya di pengaturan shift tambah waktu, misalkan di sini buat grup 1 ya. Untuk periodenya isi 7 karena rosternya 7 hari. Kemudian dipilihnya di sini hari. Oke, kemudian klik simpan. Setelah dibuat daftar shiftnya, kemudian klik tambah waktu. Cek dulu ya, pastikan dulu di sini. Dari pagi-pagi, sore-sore, malam-malam libur. Untuk hari pertama, hari kedua pagi. Kemudian hari ketiga, hari keempat sore. Tambah waktu hari ke-5 dan ke-6 malam. Ya. Simpan ya. Kita cek di jadwal karyawan di sini untuk nama karyawan Andi. Jadwal karyawan.
Oke. Ambil. Cek di menu laporan. Ini cek jadwalnya ya, udah sesuai ya. Tanggal 1, tanggal 2 pagi, tanggal 3, tanggal 4 sore, malam libur, kemudian tanggal 8 pagi lagi, sore, udah sesuai. Contoh lagi untuk yang ini ya, sama, tapi di sini mulai dari pagi, sore, malam libur ya. Tambah untuk BP2, tanggal mulainya sama, kemudian periodenya juga sama, 7 unit periodenya hari. Oke, simpan. Nah, di sini untuk hari pertamanya itu dimulai pagi, kemudian sore, malam libur pagi, karena di 7 ini sampai pagi ya. Pagi, sore, malam libur pagi. Klik tambah waktu. Hari pertama pagi, klik OK. Kemudian tambah waktu lagi. Hari kedua dan ketiga sore, klik OK. Tambah waktu. Hari keempatnya 4 dan 5 malam. Oke. Kemudian klik tambah waktu lagi. Untuk hari ke-6-nya libur dan hari ke-7-nya pagi. Oke. Ini contoh untuk yang mulainya pagi, pagi, sore, malam libur, kemudian pagi lagi. Oke, kita terapkan ke jadwal karyawannya ya. Di sini untuk teknisi, klik pengaturan jadwal, klik tanda plus, pilih GP2, 2200. Oke. Ini jadwal udah masuk, kemudian close. Cek di laporan. Nah, kita lihat dengan jadwal yang udah dibuat ya, untuk atas nama karyawan Hadi, masuk pagi, kemudian sore, malam libur di tanggal 6 ya. Ini libur ini kosong. Kemudian tanggal 7 itu merah, kenapa? Karena hari libur ya, hari libur dia masuk pagi. Untuk ini bisa diubah ya untuk pengaturan, jadi biar hari minggunya nggak ada tanda atau warna merah. Kita hilangkan aja. Oke. Nah, cek lagi. Pagi, sore, malam libur, di tanggal 7-nya pagi lagi ya. Udah sesuai. Ini seterusnya ya.
Lanjut ini di jam kerja shift yang tidak tetap. Ini jadwalnya itu rosternya tidak tetap ya, pergantian shiftnya itu. Cara settingnya di jadwal karyawan. Kemudian di sini langsung pilih ya nama karyawannya. Lihat sesuai jadwalnya di sini ya. Di sini misalkan untuk nama Pandi, periode waktu dari tanggal 1 bulan Juli sampai dengan tanggal 31 bulan Juli ya misalkan. Oh ya, ini untuk pergantian atau setting pergantian shift atau setting jadwal ini bisa 1 bulan sekaligus atau per minggu ya. Jadi tidak harus 1 bulan. Nah, misalnya per minggu juga bisa. Contohnya di sini tanggal 1 sampai tanggal 7 ya. Tanggal 1 sampai tanggal 7. Oke, tanggal 1 sampai tanggal 7. Nah, di sini periodenya diubah dari tanggal 1 bulan 7 sampai tanggal 7 bulan 7. Jadi 1 minggu. Setelah pilih periode atau rentang waktunya, klik nama karyawan, rentang waktu tanggal 1 bulan 7 sampai tanggal 7 bulan 7 2024. Kemudian klik jadwal tidak tetap. Anda memilih satu karyawan dengan jadwal tidak tetap, klik OK. Nah, kemudian klik tambah. Ya. Sebelumnya ini dimasukkan dulu ya, atas nama karyawan atas nama Pandi itu untuk masuk pagi itu di tanggal atau di hari apa atau tanggal berapa, tanggal 1, tanggal 2 pagi ya. Kita masukkan di sini tanggal 1, tanggal 2 pagi. Tanggal 1, tanggal 2 pagi. Oke, klik OK. Kemudian untuk tanggal 4 sama 7-nya malam, klik tambah lagi ya, klik kanan. Tanggal 4 dan tanggal 7 malam. Dan untuk tanggal 5 sama tanggal 6 sore. Tanggal 5 dan tanggal 6 sore. Oke. Setelah itu klik simpan ya. Nah, setelah simpan, kita cek di laporannya, laporan jadwal ya. Kalkulasi. Nah, di sini nanti akan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan tadi. Atas nama Pandi, tanggal 1, tanggal 2 pagi-pagi, tanggal 3-nya libur ya, kosong. Libur kosong, kemudian tanggal 4-nya malam, tanggal 5, tanggal 6 sore, tanggal 7 malam. Itu kalau settingannya per minggu, atau kalau misalkan 1 bulan bisa diatur dalam 1 bulan sekaligus. Kemudian bagaimana untuk jam kerja atau jadwal yang tidak tentukan atau otomatis ya. Kalau otomatis bisa di jadwal karyawan. Misalkan pilih nama karyawan. Ini pakai jadwal otomatis, klik pengaturan jadwal. Untuk jadwal otomatis bisa diinput di kolom sebelah kanan. Klik tanda plus, kemudian pilih jam kerjaannya. Karyawan tersebut bisa shift pagi, masukkan shift paginya, bisa shift sore, masukkan shift sorenya.
dan bisa juga untuk shift malam, bisa masukkan shift malamnya. Namun untuk scan di mesin harus tekan tombol ya sebelum absen. Untuk masuk tekan tombol masuk baru scan, dan untuk scan pulangnya tekan tombol pulang baru scan. Itu untuk menentukan nanti di laporannya mana yang jam masuk dan mana yang jam pulang, agar menyesuaikan dengan jadwal yang sudah ada. Kemudian klik OK. Ya, untuk jadwal otomatis itu yang dimuncul di laporan itu hanya pada waktu ada scan masuk dan scan pulangnya. Jadi kalau misalkan belum ada scan atau hanya scan masuk aja, itu kadang-kadang suka error ya. Jadi nggak muncul di menu laporan. Yang muncul di menu laporan hanya scan masuk dan scan pulang. Yang ada scan masuk sama scan pulang nanti akan otomatis muncul di laporan. Oke, demikian tutorial mengenai pengaturan jam kerja shift. Semoga bermanfaat. Terima kasih.